أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل بل ملة إبراهيم حنيفا. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وما كان من المشركين. صدق الله العظيم. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara-saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, semakin dekat bulan suci Ramadan, kita bersyukur masih diberi kesehatan dan keafiatan. Semoga sampai Ramadan dan sepanjang Ramadan, sebagaimana doa kita, barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Semoga sampai Ramadan dan sepanjang Ramadan nanti kita dalam keadaan sehat walafiat, bisa menikmati hidangan Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan. Kita lanjutkan pengajian kita pada hari ini, ayat 135 dari suratul Baqarah. Tadi telah kita baca bersama satu ayat yang masih dalam rangkaian hidup dan perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keturunannya yang dipamungkasi atau ditutup sebagai pamungkas oleh Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat-ayat sebelumnya kita sudah membaca, menyimak bagaimana Allah mengingatkan kita tentang ketekunan dari Nabi Ibrahim dalam berwasiat, mengingatkan keturunan beliau untuk memegang tuntunan tauhid, sehingga dalam keluarga itu dari generasi ke generasi selalu terjaga iman dan Islamnya. Dalam 135 ini Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقالوا, dan mereka berkata, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani pada masa Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا. Jadilah kalian semua kunu hudan. Jadilah kamu semua menjadi penganut agama Yahudi, yang mengatakan ini adalah kelompok Yahudi. Au nasara, ay kunu nasara. Jadilah kalian penganut Nasrani. Nah, yang mengatakan ini adalah orang-orang Nasrani. Tahtadu. Kedua kelompok ini mengklaim bahwa dengan mengikuti, Yahudinya mengatakan ikuti kami, maka kalian dapat petunjuk. Yang Nasraninya mengatakan ikuti kami, maka kalian dapat petunjuk. Jadi di sini ada
klaim bahwa hidayah itu adalah memang terkhususkan untuk mereka. Nah, ini juga bagian yang dikoreksi nanti oleh Allah, ya. Jadi mengklaim bahwa hidayah itu hanya milik mereka. Maka dijelaskan, Qul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad sebagai jawaban dari ucapan mereka. Bal millata Ibrahim hanifah. Di sini ada yang terbuang, ya, sebagai jawaban. Qul, ya, la nattabi'ul yahudiyah wala nattabi'un nasraniyah bal nattabi'u millata Ibrahim. Jadi ketika diajak oleh Yahudi, ikuti Yahudi supaya kamu dapat petunjuk. Yang Nasrani pada waktu itu mengatakan ikuti Nasrani maka kamu dapat petunjuk. Maka Nabi yang mulia diminta oleh Allah untuk menjawab, Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya, sebagai jawaban atas klaim mereka, la nattabi'ul yahudiyah wala nasraniyah. Kami ini tidak mengikuti, ya, Yahudi maupun Nasrani, bal, tetapi nattabi'u, kami mengikuti millata Ibrahim. Yang kami ikuti itu adalah agama Ibrahim. Nah, ini Hanifah, ya, Hanifah ay mustaqimah, yaitu agama Ibrahim yang lurus. Di sini bapak-bapak dan saudara, ya, ada suatu penegasan, ya. Penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa millata Ibrahim itulah pokok atau akar. Agama Ibrahim itulah yang merupakan agama pokok, yang merupakan pokok yang semua harus merujuk ke situ. Semua setelah Ibrahim alaihissalam itu adalah anak, cucu, keturunan, dan penerus. Maka kalau memang benar menjadi penerus yang baik dari Nabi Ibrahim alaihissalam, maka harusnya tidak boleh menyimpang dari pokok agama Nabi Ibrahim itu. Kita tahu pokok dari agama Ibrahim alaihissalam adalah dinut tauhid. Ya. Jadi di sini, ya, katakanlah pengingat, ya, atau mungkin bisa dikatakan juga sindiran. Kira-kira pengingatnya adalah, kan Anda ini mengaku sebagai pengikut, ya, Yahudi mengatakan Ibrahim itu kakeknya, demikian pula Nasraninya seperti itu. Kalau memang demikian, gitu, maka seharusnya din Ibrahim yaitu tauhid itu tidak boleh diselewengkan, gitu, tidak boleh menyimpang dari itu. Nah, jadi ini bagian untuk mengingatkan. Ya. Sekaligus juga kata ulama ajakan. Jadi ini pengingat dan juga ajakan. Ajakan untuk apa? Mari kembali kepada pokok, yaitu tuntunan tauhid Ibrahim alaihissalam. Supaya tidak masing-masing merasa, wah saya yang paling benar, saya yang paling benar. Yang ini mengatakan, wah saya yang paling benar. Yang itu mengatakan, wah kami yang benar. Maka yuk kita kembali kepada pokoknya. Mari kita sepakati inti daripada din Ibrahim atau millata Ibrahim. Apa itu? Tauhid. Nah, inilah yang dibawa dan disegarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dinut tauhid itu adalah agama para nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam terus mengalir sampai kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Rasul itu kalau ibaratnya ada mutiara yang tertanam di bawah tanah, tertutup oleh debu, ya, benam oleh lumpur, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyisihkan lumpur-lumpurnya.
menghilangkan debu-debunya supaya permata itu dapat kembali sinarnya. Itulah dinut tauhid. Jadi millata Ibrahim itu adalah satu penanda ya, bahwa agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibawa oleh para nabi dan rasul, ditutup oleh nabi kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah agama yang mengesahkan Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini juga kalau dalam istilah dari para ulama ya, yang terkait dengan pembahasan tentang bagaimana kita berdiskusi ya. Ayat ini juga mengajarkan kita untuk mencapai suatu titik ya, yang merupakan hasil yang baik. Jadi kalau kita berdiskusi itu tidak sekedar debat kusir. Kalau kita berpegang hanya pada apa yang ada pada kita, maka seakan-akan kita yang benar ya. Terjadilah debat kusir ya. Semua pihak mengatakan dirinya paling benar. Maka di ayat ini diajarkan ketika kita berdebat, ketika kita berdiskusi itu, mari kita cari esensi kebenaran. Kan di sini ibaratnya yang satu mengatakan ikut kami supaya dapat hidayah, yang satu lagi mengatakan jangan, ikut kami saja. Maka Allah mengatakan yuk ikut kepada pokok yang disepakati oleh semua, yaitu Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau kita kembali kepada suatu esensi kebenaran, maka akan hilang debat kusir itu. Tapi kalau mau menang-menangan, tidak ada habis-habisnya. Nah, ini juga penting bapak-bapak saudara ya, di dalam pembicaraan-pembicaraan kita. Misalnya ada banyak hal yang para ulama sendiri kan berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, ya, ada yang mengatakan itu makruh, bahkan ada yang melarang. Tapi di tengah-tengah perbedaan itu harus ada yang kita tetap jaga. Ya. Ada yang harus tetap kita sepakati. Ya. Apa yang kita sepakati? Kita sama-sama umat Islam. Ya. Kita sama-sama umat Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga perbedaan 1, 2, 3, 100, 200 masalah tidak boleh memutuskan silaturahim. Itu yang kita sepakati. Jadi kita selalu kembali kepada nilai-nilai persaudaraan itu, supaya tidak tenggelam kepada debat kusirnya. Al-Quran paling tidak suka debat kusir. Selalu mengatakan kul hatu burhanakum, kasih dalil, kasih argumentasi, kasih penjelasan yang baik, supaya sampai kepada kesimpulan yang baik. Qul bal millata Ibrahim hanifa, katakanlah wahai Muhammad, kami tidak mau ikut ini itu, tapi kami mengikuti millata Ibrahim. Ya, millata Ibrahim ini kan kalau kita terjemahkan tadi pokoknya adalah tauhid dan perilaku dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Ada misalnya di dalam sebagian penjelasan ulama, apa sih bagaimana perilaku Nabi Ibrahim? Dicerminkan diantaranya kata para ulama dari ayat misalnya at-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun ya. As-sajidu ar-raki'un as-sajidun al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah. Jadi Nabi Ibrahim itu orang yang tidak pernah putus dia taubat. At-taibun al-abidun, kemudian dia tunduk ibadahnya dia jaga betul. Al-hamidun, tak putus dia selalu bersyukur kepada Allah. As-saihun, yang tidak putus juga berpuasa. Ya, sebagian ulama mengatakan itu makna dari as-saihun yaitu as-saimun, yaitu yang berpuasa. Ada juga yang mengatakan menunaikan haji. Ya. As-saihun ar-raki'un yang ruku, as-sajidun yang sujud, al-amiruna bil ma'ruf yang selalu mengajak kepada kebaikan, an-nahuna 'anil munkar mencegah keburukan, wal hafizuna li hududillah dia mengetahui persis batasan-batasan yang mana boleh, yang mana tidak boleh. Dia tidak mau menerjang larangan Allah. Nah, itu bagian dari millata Ibrahim. Sebagian ulama mengatakan juga bagian dari millata Ibrahim yang kecil-kecil itu dalam tanda kutip ya, adalah seperti khitan. Itu bagian dari millat Ibrahim. Ini masalah kecil dibandingkan dengan tauhid ya. Maksudnya kecil bukan arti diremehkan, tapi perincian-perincian ibadah.
Nah, ini semua bagian dari millata Ibrahim, diwariskan oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad, diwarisi oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanifa. Agama Ibrahim itu adalah agama yang hanifah. Hanifah mustaqimah, lurus lempeng. Itu nama hanifah. Nah, cuman ada ini ya. Hanifah itu artinya lurus ya. Tapi ada kalau orang kakinya, ya mohon maaf kan kalau kita berdiri itu kaki kita ke depan ya. Tapi ada yang kakinya itu agak ke dalam, ya kan? Gini kakinya kan. Nah itu disebut rajulun ahnaf ya. Jadi orang yang berkaki lurus ya, padahal dia kakinya kan tidak lurus, tapi itu sering dalam bahasa Arab itu penggunaan untuk doa. Jadi menggunakan kata yang maknanya padahal beda dengan kenyataan itu untuk optimis ya. Misalnya orang kalau habis digigit sama ular itu istilahnya bahasa Arab itu salim. Salim itu artinya orang sehat, padahal dia lagi digigit ular gitu. Maka tapi salim, oh dia itu salim. Nah, maksudnya itu bagian dari optimisme. Itu biasa penggunaan bahasa-bahasa kata-kata yang baik ya, untuk makna yang sebenarnya bertentangan, tapi diharapkan dengan menyebutkan makna yang baik itu nanti akan terwujud gitu kira-kira. Nah di sini bal millata Ibrahim hanifah ya. Kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah ia yaitu Ibrahim alaihissalam minal musyrikin, termasuk orang-orang yang mensekutukan Allah. Ini penegasan bahwa millata Ibrahim itu adalah dinut tauhid. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita baca satu ayat saja. Dan karena menjelang Ramadan ya, nanti kita coba baca ayat puasa ya. Ayat puasa untuk tabarukan ya. Nanti minggu depan dan dalam bulan suci Ramadan kalau kita ngaji, kita bahas ayat-ayat puasa dan selanjutnya yang berkaitan dengan puasa ya. Itu ayat 185 ya kalau salah. Ya. 183 ya. Nah, kita baca tabarukan sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Insyaallah nanti kita akan kita akan baca. Ini walaupun loncat, tapi sebenarnya ada kaitannya juga dengan yang tadi kita baca ya. Masya Allah. Memang kan kita baca tadi itu tentang millata Ibrahim ya, tentang agama Ibrahim. Jadi agama Ibrahim itu keseluruhan, di situ ada tauhid dan semua syariat-syariat yang ada. Salah satu dari millata Ibrahim adalah asyam, puasa. Jadi ketika Allah berfirman di sini, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa asyam sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Nah, kama kutiba itu penjelasan kata para ulama, sebagaimana diwajibkan itu artinya puasa itu adalah syariat-syariat dari para nabi dan para umat sebelum Nabi besar Muhammad SAW. Dulu kalau kita baca riwayatnya ya, dulu Nabi Adam itu juga puasa. Kalau kata istilah ulama, siyamu taubatin, yaitu puasa taubat ya, karena melanggar larangan Allah. Puasanya itu adalah pada hari pada 13, 14 dan 15 dari bulan Hijriyah Qamariyah. Yang kalau dalam bahasa kita itu namanya Ayyamul Bid ya, puasa 13, 14, 15. Kenapa dikatakan Ayyamul Bid, hari yang putih? Karena malam-malam itu ya, yaktamilul qamaru badro, bulan itu sempurna ya.
13, 14, 15 itu bersih sekali sehingga bulan itu kelihatan putih bersih. Ayyamul Bid. Nah, itu puasanya Nabi Adam. Konon begitu kata para ulama. Jadi puasanya Nabi Adam, punya dia puasa, wajib dia puasa. Kapan itu? 3 hari. Puasa 13, 14, 15. Demikian pula kata para ulama itu Nabi Nuh alaihissalam, ya. Siyamu najatin. Nah, puasa mensyukuri selamat. Gitu. Karena kan naik bahtera itu, kemudian yang lain-lain habis semua, beliau dengan pengikutnya selamat. Nah, dalam rangka mensyukuri keselamatan itu, ya, maka diwajibkan juga puasa. Ya, sama juga. Itu yang disebut dengan puasa Ayyamul Bid. Jadi seperti Nabi Adam 13, 14, 15. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam juga dalam riwayat juga sama. Dia puasa juga wajib, tapi bukan Ramadan. Puasanya juga 13, 14, 15. Ada yang agak beda puasanya Nabi siapa? Nabi Daud, ya, Nabi Daud. Kalau 13, 14, 15 itu berarti 3 hari sebulan, setahun 36 hari puasa kan? Ya, yang wajib. Nah, kalau Nabi Daud itu dia puasa yasumu yauman wa yuftiru yauman. Dia puasanya sehari, besoknya enggak. Habisnya puasa lagi, besoknya enggak. Jadi kalau setahun dia kira-kira 182 hari puasa wajibnya untuk Nabi Daud. Nah, ada setelah itu Nabi Sulaiman, ya, anaknya Nabi Daud, ya. Nabi Sulaiman itu puasanya 1 bulan itu katanya 9 hari, ya. Jadi dia puasa 9 hari, 3 hari pertama, 3 hari pertengahan Ayyamul Bid, dan 3 hari terakhir. Nah, kemudian macam-macam, ya. Tetapi intinya puasa itu wajib. Ada yang kena puasa 3 hari sebulan, berarti setahun juga ya 36 hari. Ada yang puasanya itu sehari puasa sehari enggak, ya, sehari berbuka. Ada yang puasanya itu 9 hari 1 bulan. Artinya kalau 1 tahun berapa tuh? 9 kali 12. Berapa? 9 kali 12 118, ya. Berapa? 108. Ya, 108. Matematika semakin mudah semakin pusing kita. Ya, jadi 9 kali 12 ya 108 hari. Nah, itu Nabi Sulaiman. Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebelum bi'sah beliau itu sering puasa Senin Kamis, ya. Senin Kamis. Pada saat bi'sah sebelum hijrah. Ya, bi'sah artinya itu di Mekah 13 tahun. Itu ada puasa Senin Kamis. Juga puasa Ayyamul Bid, ya, mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan mengikuti atasnya lagi Nabi Musa, Nabi Adam alaihissalam. Nah, kemudian disyariatkan yang istimewa. Nah, ini istimewanya dari semua puasa-puasa yang ada yang pernah terjadi itu. Lalu kemudian ada yang istimewa untuk Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, yaitu untuk umatnya puasa bulan suci Ramadan, dengan tetap meneruskan puasa para Nabi dan Rasul, tapi sunnah, ya. Jadi puasa Nabi dan Rasul itu tetap kita laksanakan bagi yang mau, ya. Ayyamul Bid 13, 14, 15, tapi sunnah, ya. Nah, yang wajib bagi kita adalah puasa 1 bulan dari 1 tahun, yaitu puasa bulan suci Ramadan. Nah, jadi puasa ini masih ada kaitannya dengan yang kita bahas tadi, ya, yaitu millata Ibrahim, sehingga walaupun nanti minggu depan kita masuk ke ayat 183, itu insya Allah tidak memutuskan hubungan dengan sebelumnya, ya. Jadi kita masuk dari 2 sisi. Pertama, karena memang munasabahnya adalah bulan suci Ramadan, karena itu kita bagus kalau kita membaca ayat-ayat tentang ibadah puasa. Yang kedua, ya, karena juga di dalam ibadah puasa itu ada makna millata Ibrahim, ya, yang merupakan batas dari yang kita baca pada hari ini. Ala kulli hal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keafiatan kepada kita semua, dan dimudahkan semua urusan-urusan kita, ya. Untuk menuntut ilmu, untuk belajar agama dengan baik, karena sebagaimana Tuan Guru Haji Najmul Akhyar tadi sampaikan, bahwa beragama itu tidak cukup hanya dengan semangat, ya.
Semangat ditambah dengan al-jahlu wal jahalah itu akan membawa kepada kehancuran. Semangat tapi ada ketidakcukupan ilmu, itu pasti akan membawa kepada kehancuran. Apalagi kalau semangat, ilmu tidak cukup ditambah dengan karohiyah, kebencian. Nah, itu campuran formula yang di mana-mana menimbulkan kehancuran. Semangat luar biasa, ya, tapi ilmu kurang atau bahkan tidak ada, lalu hati penuh kebencian, ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, karena itu saya ingin mengajak kepada kita semua, tadi beliau sampaikan dua rangkaian peristiwa yang terakhir terjadi ini hendaknya, ya, mengingatkan kita semua untuk mari kita belajar agama pada ahlinya, ya. Kalau kata Al-Maghfurlah Maulana Syekh itu rajin berguru pada ahlinya. Karena itu dulu ulama besar Muhammad ibnu Sirin namanya, belum mengingatkan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini agama. Artinya ilmu yang kita pelajari itulah cara beragama kita. Maka kata beliau, fanzuru, cermati, pilih dengan baik. Pastikan dari siapa engkau mengambil agamamu. Itu yang sering saya sebut, beragama hari ini adalah siapa gurumu. Jadi agama kita itu adalah siapa sumber yang menyampaikan. Kalau yang menyampaikan itu tidak cukup utuh ilmunya, ya, sedikit-sedikit qala Rasulullah, padahal harus dipastikan dalam masalah itu. Kalau kita mengatakan qala Rasulullah tersebut satu hadis, pastikan bahwa tidak ada hadis yang lain. Satu. Yang kedua, pastikan bahwa hadis itu adalah hadis yang paling kuat dalam masalah itu. Tapi kalau sembarang hadis, kita begitu tahu satu hadis lalu mengatakan inilah sikap Rasul, padahal selain hadis itu ada banyak hadis lain dalam masalah itu, ya. Hadis ini diucapkan oleh Nabi, tapi ada hadis yang diucapkan setelahnya yang hukumnya itu adalah menghapus yang ini. Hadis ini disebut tapi sifatnya umum, ada hadis berikutnya yang mengkhususkan atau membatasi makna dari hadis yang pertama. Itulah kerja para ulama. Jadi tidak bisa begitu mata kita kena satu hadis, wah ini dia nih ajaran Rasul. Belum tentu, Pak, hati-hati. Itulah yang disebut oleh Imam Muhammad ibnu Sirin bahwa fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ini saya serukan kepada kita semua, khususnya anak-anak muda yang sekarang semangat untuk berislam, ya. Mari belajar pada ulama kita banyak. Banyak ulama-ulama kita di Lombok ini banyak, ya. Kadang niat baik itu tidak cukup, ya. Posting misalnya, ada postingan meme di media sosial, kita lihat qala Rasulullah SAW, lalu kita pahami, oh ini berarti Islam itu ini, oh belum tentu, ya. Karena itulah para ulama dulu itu memberikan kita saripati. Jadi para ulama itu tidak menjelaskan panjang lebar tentang hadis Rasul SAW yang banyak, tapi langsung kepada hukumnya sebagai perasan dari apa yang beliau pelajari. Setelah dia baca semua hadis yang terkait dengan masalah itu, ada satu kesimpulan, itu yang dikasih kita, barang jadi. Jangan mengatakan, wah ini tidak ada dalilnya, ini kan kata ulama. Pak, ulama itu mengeluarkan pandangan ini setelah mengkaji semua hadis dan ayat yang terkait dan seluruh pandangan-pandangan para ulama, baru kemudian keluar satu keputusan hukum. Itu ibaratnya kita tidak perlu memetik, ya, buah satu persatu. Kadang ada buah kita lihat, wah dia itu merah, kita ambil ternyata nggak matang, ya. Atau kita pilih-pilih sendiri, mungkin ternyata hasil karbitan. Tapi kalau orang yang ahli yang memetikkan kepada kita, lalu dia jus lah katakan, ya, ambil saripatinya, dihidangkan kepada kita, itu yang terbaik. Karena itulah para ulama mengatakan ikuti pandangan para ulama yang muktabar, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita semua, jauhkan dari segala macam mara bahaya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim, ya mujibas sa'ilin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baca doa kafaratul majlis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ya insyaallah berapa hari lagi bulan suci Ramadan.